Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara-saudari dalam channel Getsemani Ministry di khotbah epistol di Minggu 10 November 2024 dengan topik minggu memberi dari kekurangan. Nas firman Tuhan yang akan kita baca ada dari Lukas 21 ayat 1 sampai dengan 4. Sebelum kita mendengarkan penjelasan daripada teks khotbah ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu, bila Roh Kudus-Mu yang memberikan iluminasi kepada setiap kami, supaya kami boleh mengerti kebenaran-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Lukas 21 ayat 1 sampai dengan 4. Ketika Yesus mengangkat mukanya, Ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita berpikir bahwa memberikan sesuatu kepada sesama hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang kaya? Atau mungkin kita merasa bahwa karena keterbatasan kita, karena kita tidak memiliki sesuatu yang bisa diberikan, maka kita nggak bisa berbuat banyak. Kadang-kadang kita berpikir bahwa orang yang memberi adalah ketika dia kelebihan, ketika dia ada sesuatu yang dipunyainya. Bagi kita yang tidak punya sesuatu yang bisa kita berikan, maka kita tidak bisa membantu orang lain. Kisah yang kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-21 ayat 1 sampai 4 ini membuka mata kita akan makna sejati dari sesuatu yang kita sebut sebagai pemberian. Bapak Ibu Saudara, kisah janda miskin ini paling tidak mengajarkan kita beberapa hal penting tentang memberi ataupun memberikan persembahan. Yang pertama, Yesus menghargai hati yang memberi, bukan jumlah yang diberikan. Di ayat 1 dan ayat yang kedua, ketika Yesus melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan ke dalam peti persembahan, di mana mereka memberikan dari segala kelimpahannya, tetapi Yesus kemudian mengarahkan perhatiannya pada janda miskin yang hanya memasukkan 2 peser. Artinya itu adalah sesuatu hal yang sangat kecil sekali sebenarnya pada zaman itu. Pemberian janda ini boleh dikatakan memiliki nilai yang begitu kecil, tetapi besar di dalam hal iman dan kesetiaannya kepada Allah. Karena memang di dalam hidup ada banyak orang yang sering sekali mengukur kemurahan hati seseorang berdasarkan jumlah materi yang diberikan. Tetapi Yesus mengajarkan bahwa nilai daripada sebuah pemberian tidak ditentukan oleh berapa besar jumlah yang diberikan, melainkan oleh ketulusan hati dan proporsi pengorbanan yang dilakukan. Dan perhatikan, Yesus mengatakan bahwa janda miskin ini memberikan seluruhnya, meskipun berarti ia mungkin tidak akan makan lagi untuk esok hari. Dia harus berhemat dan bahkan mungkin akan sangat kekurangan sekali. Jadi perhatikanlah, Yesus sedang menunjukkan kontras yang jelas antara orang kaya dengan janda miskin di dalam hal memberikan. Orang kaya memberi dari kelimpahan yang mereka miliki, sementara janda miskin tersebut memberi dari kekurangannya, bahkan seluruh apa yang ada padanya. Artinya di dalam uang itu adalah nyawanya, karena itu makanannya yang terakhir, mungkin uang yang boleh dipakai untuk membeli makanan terakhir bagi dia. Di sini kita diajarkan bahwa Tuhan ternyata tidak menilai berdasarkan jumlah yang diberikan, tetapi didasarkan kepada kondisi hati dan pengorbanan yang dilakukan pada waktu kita memberikan. Jadi Tuhan melihat bukan hanya apa yang kita beri, tetapi seberapa rela kita memberikan apa yang kita miliki, bahkan ketika itu terbatas. Pemberian kita misalnya memberikan persembahan,
Apakah itu adalah persembahan yang terbaik yang kita berikan, yang kita miliki? Kita tidak disuruh memberikan persembahan seperti janda miskin ini memberikan seluruh yang dimilikinya. Tetapi adalah bagaimana sesungguhnya hati kita ketika memberikan itu. Itu yang penting. Jadi Yesus benar-benar menghargai hati yang memberi, bukan berdasarkan jumlah yang diberikan. Yang kedua, memberi dari kekurangan menunjukkan iman yang dalam. Perhatikanlah bahwa janda ini memberikan seluruh nafkahnya. Itu yang disebutkan oleh Yesus di ayat yang keempat itu. Dengan kata lain, dia menyerahkan segalanya yang dimiliki untuk hidup. Pemberian ini adalah tanda pengabdian dan iman yang luar biasa kepada Allah. Dia memberi dengan keyakinan bahwa Allah akan mencukupkan kebutuhannya. Jadi ketika seseorang mampu memberikan, sekalipun dia tidak punya, sesungguhnya dia sungguh-sungguh beriman di dalam hidupnya. Kenapa? Karena besok apa yang mau dimakan? Di dalam hidup kita, matematika atau ekonomi kita sering sekali hitung-hitungan dengan Tuhan. Kalau saya memberikan begini, apalagi bagi saya. Tetapi ingatlah, ekonominya Tuhan sering sekali tidak sama dengan ekonominya kita. Hukum pemberian atau hukum persembahan itu berbeda sekali dengan hukum ekonomi. Memang kalau kita memberi maka tabungan kita, uang kita akan berkurang. Tetapi ingatlah, ketika kita memberikan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan, membantu orang yang membutuhkan dari kekurangan kita, sesungguhnya itu menunjukkan iman yang dalam. Dan sekali lagi, itulah yang Tuhan inginkan bagi kita. Nah, pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita memiliki iman yang berani seperti janda ini? Memberi dari kekurangan memang sangat-sangat memerlukan keyakinan yang penuh bahwa Allah akan mencukupkan semua kebutuhan kita. Mari kita belajar dari janda ini. Sekalipun dia memberikan seluruh nafkahnya, tapi dia tetap meyakini bahwa Tuhan akan memelihara hidupnya. Sesungguhnya seperti itulah kita di dalam hidup kita. Kalau mungkin hari ini kita sedang kesulitan, tapi kita diminta memberikan persembahan kepada gereja, kepada pelayanan, dan kita berkata kita tidak punya uang, berikanlah apa yang memang masih bisa kita berikan kalau ada yang kita punya. Dan ingatlah bahwa Tuhan akan memelihara hidup kita. Yang ketiga, keteladanan dalam pemberian yang tidak bergantung pada keadaan ekonomi. Yesus, perhatikan, memuji janda ini sebagai orang yang memberi lebih banyak. Hal ini mengajarkan bahwa nilai persembahan di mata Tuhan sama sekali tidak ditentukan oleh besar kecilnya jumlah, tetapi oleh pengorbanan dan ketulusan hati mereka. Maka sesuatu hal yang sangat penting untuk kita pahami bahwa motivasi di balik pemberian adalah kunci. Janda miskin memberikan seluruh nafkahnya menunjukkan bahwa ia tidak terikat pada harta duniawi dan sepenuhnya percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan mampu memenuhi kebutuhannya seperti yang kedua itu tadi. Ini mengingatkan kita bahwa tindakan memberi harus didasari oleh rasa syukur dan kasih, bukan sekedar kewajiban atau untuk mendapatkan pujian daripada orang lain. Maka pengorbanan yang dilakukan oleh janda miskin ini sangat berarti bagi Allah. Ia rela melepaskan sesuatu yang sangat berharga baginya demi membantu orang lain. Inilah yang membuat pemberiannya begitu istimewa. Ketika kita memberi, maka janganlah kita melakukannya dengan mengharapkan imbalan atau pujian dari orang lain. Berilah dengan hati yang murni, karena kita tahu bahwa Allah akan melihat ketulusan hati kita. Memberi juga tidak hanya terbatas sebenarnya pada materi. Kita juga dapat memberi waktu, tenaga, talenta, dan kasih kita kepada sesama. Maka setiap pemberian itu yang dilakukan dengan tulus akan membawa berkat bagi kita. Jadi ada keteladanan di dalam memberi yang tidak bergantung kepada kondisi ekonomi kita. Maka mari kita belajar memberi dengan hati tulus tanpa harus menunggu kita menjadi kaya atau berkelimpahan. Bapak Ibu Saudara, dari cerita janda miskin ini, sesungguhnya kita sedang diingatkan bahwa Tuhan lebih memperhatikan isi hati daripada isi kantong kita. Memberi dari kekurangan bukanlah tentang jumlah, tetapi tentang ketaatan dan kepercayaan kita kepada Allah. Maka kiranya kita bisa belajar untuk tidak takut memberi,
bahkan di saat kondisi kita sedang kekurangan, karena Allah menghargai iman yang tulus dan pengorbanan yang datang dari hati. Jangan terlalu banyak hitung-hitungan dengan Tuhan. Ketika kita merasa bahwa Tuhan menyuruh kita untuk memberikan, berikanlah. Tapi kalau Tuhan tidak suruh beri, maka gak usah beri. Tetapi hal yang paling diingatkan adalah motivasi kita, kemurnian hati kita. Oleh karena itu, bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan sesama? Apakah kita rela berkorban untuk orang lain? Mari kita renungkan kembali bagaimana hidup kita. Mungkin ada banyak hal yang dapat kita lakukan untuk berbagi dengan orang lain. Misalnya waktu, apakah kita sudah meluangkan waktu untuk mengunjungi orang sakit, membantu tetangga yang membutuhkan atau melayani di gereja? Tenaga, apakah kita sudah menggunakan tenaga kita untuk melakukan pekerjaan sukarela atau membantu orang lain yang kesulitan? Kita mungkin diberikan Tuhan talenta. Apakah kita sudah menggunakan talenta yang Tuhan berikan untuk memberkati orang lain di dalam pelayanan, di gereja di mana kita berada? Kita mungkin diberikan kasih. Apakah kita sudah menunjukkan kasih kepada sesama dengan tulus dan tanpa syarat? Maka Bapak Ibu Saudara, memang dalam dunia yang sering mendorong kita untuk mengajar materi dan kesejahteraan pribadi, kita sedang diajari oleh teks firman Tuhan ini. Supaya kita belajar dari teladan iman janda miskin ini, mari kita memberikan persembahan dengan tulus, dengan rendah hati, dan dengan penuh iman. Bahwa kita harus sadar Tuhan melihat dan menghargai setiap perbuatan baik yang kita lakukan. Dalam memberi kita akan merasakan sukacita dan kedekatan dengan Tuhan yang tak ternilai. Jadi apa yang sudah kita pelajari hari ini, mari kita menjadi saluran berkat bagi sesama tanpa memandang besar kecilnya pemberian kita. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih atas pengingat-Mu melalui kisah janda miskin. Bantulah kami untuk memiliki hati yang murah hati dan rela berkorban untuk sesama kami. Berilah kami kekuatan untuk selalu melakukan yang terbaik bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.